Ya, selamat malam Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua. Tes suara. Admin, kedengeran nggak admin? Bentar ya Bapak Ibu, tunggu. Oke, kedengeran. Ya, ya, Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, selamat malam. Ya, salam cinta kasih, salam bahagia untuk semua. Malam hari ini kita akan membahas tentang kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih luhur. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Mari sama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, ya kita bertemu lagi di kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada malam hari ini. Jadi sebelum memulai kelas ini, jadi saya akan informasikan dulu, saya akan sharing dulu apa tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran ini, kelas meditasi cinta kasih luhur pada malam hari ini. Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih damai, ya, kehidupan yang lebih tentram, kehidupan yang lebih sejahtera, dan untuk membantu memecahkan semua masalah-masalah hidup yang mungkin saat ini dihadapi. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma kiranya ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang kehidupan, tentang meditasi, tentang Dhamma, silakan ketik di kolom chat, nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak ingin namanya disebutkan, bisa langsung private chat ke saya, private chat. Jadi kan pertanyaannya nggak akan dibaca, yang nanya nanti nggak akan diketahui, nanti saya akan bacakan pertanyaannya, tapi saya nggak akan sebutkan namanya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran ini. Tapi sebelum memulai, mari sama-sama kita baca parita dulu. Admin, tolong parita Metta Sutta. Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma. Jadi, kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ingin memperoleh kehidupan yang sangat-sangat bahagia, sangat damai, sangat sejahtera, jangan lupa setiap saat melatih cinta kasih luhur dan juga baca parita. Jadi sebelum baca parita harus baca Dewaradana dulu. Apa itu Dewaradana? Dewaradana adalah memanggil semua dewa dan Brahma yang ada di seluruh alam semesta untuk mendengarkan parita. Parita ini kan sumbernya dari Sang Buddha, berarti khotbah-khotbah Sang Buddha, seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap baca parita selalu baca Dewaradana, ya, mengundang para dewa. Oke Bapak Ibu, sahabat Dhamma, mari bersama-sama, tapi jangan lupa Bapak Ibu setiap kali baca parita dalam hati selalu ada niatan parita ini dibaca untuk agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran, agar semua makhluk mendapatkan kehidupan terbaik, agar semua makhluk terbebas dari segala penderitaan, ya. Jadi harus ada dalam hati seperti itu. Jadi misalnya contoh pas baca parita ya, samanta cakawalisu, tapi dalam hati ada niat ini adalah untuk demi agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan terbaik, agar semua makhluk di seluruh alam semesta terbebas dari segala penderitaan. Yuk kita baca sama-sama ya. Samanta cakawalesu atra gaccantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo
ayam badanta, dhamma sawana kalo, ayam badanta, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. Oke, kita baca Metta Sutta. Ya, Bapak Ibu, kita kan udah undang para dewa ya. Sekarang kita akan bacakan Metta Sutta. Metta tentang Sutta tentang cinta kasih. Ya, kita baca sama-sama. Yasanum bhavato yaka newada sendi bisana yamice wanu yunjanto ratindiwa matandito sukang supati sutoca papang kincina pasati ewa manigunu petang paritangtang banamahi karania mata kusalena yantam santam padang abisa meja sako juta sujuta suwacoca sa muduanati mani santu sakoca sebaroca apaki coca salau kawuti sandindrioca nipakoca apagaba kuliswana nugido. Naca kudama cari kinci, ena winyu, pare pawadeyu, sukino akemino hontu, sabasata, bawantu sukitata. Ekeci panabutati, tasawatawarawa, wanawasesa, digawai mahanta, majima, rasaka, anukatula. Ditawai wadita, yewa dure, wasantia widure, bautawa sambawe siwa, sambasata, bawantu sukitata. Naparo parani kubeta, nyati manyeta kata cinang kanci, biarosa napatigasanya, yang namanya sadoka micea. Matayatani yang puta, mayusaika puta manurake, ewampi sababutesu, mana sambawaya parimanang. Metanca sambalokasmi, mana sambawaye aparimanang. Udang ado catirianca, asambadang, awerang asampatang. Tintan carang nisinowa, sayano, yawatasa, witamido, etang sating aditeya, brahma metang, wiharaida mahu. Ditincanu pagama, silawadasanina sampanyo, kamisu, winea gedang, naijatu, gabaseyang, punyareti. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma semua pengen punya banyak dewa pelindung di rumah, jangan lupa cinta kasih luhur setiap saat, selamat terjaga, selain ketika terlelap ya, selama tidak terlelap ya, dan juga baca parita sesering mungkin. Dan baca paritanya dengan cinta kasih luhur, undang semua dewa dan Brahma dari seluruh alam semesta, baca paritanya dengan niatan dalam hati, ini adalah untuk agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang mati besar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran, agar semua makhluk mendapat kehidupan terbaik, agar semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan Kita akan meditasi sebentar. Jadi Bapak Ibu, hidup ya, nggak usah banyak khawatir. Kenapa? Karena kita sudah mengenal ajaran Buddha. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam hidup? Ya kan? Apakah omongan orang lain? Ya kan? Mungkin banyak orang berpikir, ya kan? Oh, nanti kalau orang ini ngomong ini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau itu gimana? Ya, tenang. Selama kita berada di jalur Dhamma,
selama kita memegang moralitas, selama kita menjalankan cinta kasih luhur, tidak terlalu pusing dengan pikiran orang lain. Kenapa? Karena kan orang lain belum tentu sesuai dhamma, ya kan? Buddha juga mengatakan dari dulu sampai sekarang, bahkan di masa depan, tidak akan ada orang yang selalu dipuja atau orang yang selalu dicela. Nah, jadi permasalahannya adalah bukan dipuja atau dicela, tapi siapa yang memuja dan mencela. Kalau dicela oleh orang bijaksana, kita harus merefleksi diri. Kita harus lihat kira-kira apa kekurangan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau yang mencela adalah orang yang tidak bijaksana, nggak usah dipusingin, biarin aja. Ya kan? Jadi omongan orang ini dan itu, nggak usah dipusingin. Meditasi cinta kasih luhur aja. Seperti itu. Dan orang-orang seperti mereka tidak usah bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Ya, kenapa? Karena nanti bisa menjadi mempengaruhi pikiran menjadi buruk. Jadi berteman, Buddha juga mengatakan, ya kan, berkah utama, bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama, ya kan, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau orang yang dungu adalah berkah utama. Dungu itu maksudnya bukan nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, bukan. Ya, dungu itu artinya adalah tidak memiliki moralitas, tidak punya keyakinan pada hukum kama, tidak punya cinta kasih. Itu disebut dungu. Kenapa dungu? Karena dia melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan diri dia dan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi hanya bergaul dengan mereka yang bijaksana, jangan bergaul dengan yang dungu. Tuh khawatir nanti ekonomi di masa depan bagaimana? Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena begini, ya kan? Karena dari kecil sampai sekarang pun kita cukup makan, kita cukup minum, semua terpenuhi. Ya kan? Kita nggak mati kelaparan, kita nggak mati kehausan. Ya kan? Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kalau sering melakukan cinta kasih luhur, ada banyak dewa dan Brahma yang akan membantu orang itu. Misalnya cerita banyak di Jataka, ya kan? Bodhisatta misalnya. Bodhisatta menjalankan dhamma dengan sungguh-sungguh, moralitas, meditasi atau apapun. Dan banyak sekali dewa dan Brahma yang membantu. Ini ada, kalau sudah tertulis di Jataka itu berarti adalah kisah nyata, ya kan? Kisah nyata. Jadi kalau seseorang terus cinta kasih luhur lagi dan lagi, tidak perlu khawatir tentang masalah ekonomi. Atau mungkin masalah keluarga ini dan itu. Nggak usah khawatir juga, ya kan? Kenapa? Kita cinta kasih luhur terus, ya kan? Terus habis itu kita bisa beraspirasi, semoga orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, orang-orang tersayang bisa berkeyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan melatih cinta kasih luhur. Seperti itu. Ya kan? Kalau bisa juga diajak kelas Zoom. Dan memang kita dari tim, kita ada rencana untuk membuat satu tempat supaya apa? Supaya orang-orang bisa melatih cinta kasih luhur bersama, terus bisa datang untuk ngobrol-ngobrol tentang dhamma, cinta kasih luhur, terus bisa juga untuk konsultasi bagaimana menyelesaikan masalah hidup mereka, tapi tidak dalam waktu dekat, karena sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru tidak pernah bagus, ya kan? Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu harus tahap demi tahap. Sama juga seperti meditasi, belajar dhamma. Mungkin banyak orang bertanya, kalau kita belajar dhamma, kita mulai dari yang mana? Kan mungkin banyak umat Buddhis pernah mendengar tentang Abhidhamma, tentang Winaya, tentang ini. Kita belajar yang kita bisa pahami dulu aja, sedikit demi sedikit, ya kan? Kita belajar dari yang bisa kita pahami, seperti itu. Jadi jangan pengen langsung banyak. Dalam hal apapun sih, dalam hal pekerjaan, dalam hal membangun hubungan, semua dimulai dari sedikit demi sedikit, seperti itu. Lagi pula memang, nih pertanyaannya Bapak Ibu, dengan pertanyaannya, kalau seseorang buru-buru dalam melakukan segala hal, ya kan, emangnya mau kemana? Ya kan, nih, coba Bapak Ibu kan sudah melatih cinta kasih luhur, ya kan, apalagi yang udah saya ikut kelas Zoom. Emang terburu-buru mau kemana? Toh nanti juga sama seperti saat ini. Tapi kenapa kita harus berusaha supaya kita berkembang dalam hidup, berkembang dalam dhamma. Soalnya kan nggak mungkin kita diem aja seperti itu. Tapi kita nggak perlu terburu-buru. Karena apa? Emangnya mau kemana? Ya kan, memangnya mau kemana? Ya kan, seperti itu. Jadi kita jalanin. Yang penting dalam hati ketika melakukan sesuatu, ya, hati tenang, hati damai, tidak gelisah, itu udah happy. Yang udah bagus. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari sahabat nama Lindaling. Hidup nggak perlu khawatir. Mohon petunjuk, soalnya sekarang ini, karena ada kejadian keluarga yang meninggal, hampir bersamaan 2 minggu lalu buat saya ketakutan akan semua hal. Jadinya sekarang kalau meditasi, pikiran jadi kacau banget. Mikir yang enggak-enggak. Sekarang di otak suka mikir yang meninggal ditinggal. Mohon bimbingannya apa yang
harus saya lakukan. Saat ini saya pagi-pagi baca parita termasuk Patana, meditasi sebentar tapi masih suka gelisah. Jadi pertanyaan saya akan tanya balik, sudah melakukan meditasi cinta kasih luhur belum? Sudah paham belum? Ya kan? Jadi pertama caranya ada begini. Kapanpun ada kekhawatiran, kegelisahan muncul, siapkan waktu, meditasi, pejamkan mata. Habis itu terima, ya kan? Terima semua kondisi dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup, terima dengan lapang dada. Yang memang harus terjadi, biarlah terjadi, ya kan? Yang memang harus terjadi, biarlah terjadi. Terima dengan lapang dada. Habis itu kita berusaha. Semoga semua kebajikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu. Rasa gelisah ini gimana? Rasa ketakutan ini gimana? Terima dengan lapang dada. Itu udah terjadi, kita terima. Terus fokus di cinta kasih luhur. Menginginkan semua kebajikan yang pernah ditimbun, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah menikmati penderitaan. Jangan pernah menikmati penderitaan. Maksudnya apa sih menikmati penderitaan? Misalnya contoh, ada rasa khawatir, ada rasa galau, ada rasa penyesalan, kebencian, dan segala macam yang membuat hati menderita. Oke, terima dengan lapang dada. Tapi jangan dinikmati semua pikiran yang membuat hati menderita. Maksudnya gimana? Ya udah, jangan dipikirin terus. Kalau itu sudah muncul di pikiran, terima dengan lapang dada. Tapi jangan fokus untuk menikmatinya. Bagaimana caranya? Ya udah, dalam hati berpikir aja. Saya tidak ingin menikmati penderitaan. Tapi penderitaan yang sudah terjadi, saya terima dengan lapang dada. Seperti itu. Jadi gimana caranya? Jadi pertama meditasi, pejamkan mata, relax ya. Habis itu terima apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, apapun yang telah terjadi, saya terima dengan lapang dada, ya kan? Habis itu kan mungkin kalau ada kekhawatiran, kegelisahan dan segala macam, terima itu dengan lapang dada, tapi jangan menikmatinya, ya, jangan menikmatinya. Maksudnya menikmatinya gimana? Sengaja memperkuat pikiran itu. Ya mungkin sesekali adalah kepikiran, masih kepikiran, tapi dalam hati mesti ada pikiran seperti ini. Saya tidak ingin menikmati penderitaan ini. Habis itu cinta kasih kuat-kuat. Semoga semua jasa kebajikan yang kumiliki, semua yang telah ditimbun bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala penderitaan. Terus konsisten seperti itu lagi dan lagi dan lagi. Jangan berhenti meditasinya sampai hati merasa tenang, hati merasa damai, seperti itu. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus kalau bisa, nih, ini saran Bapak Ibu buat Bapak Ibu ya. Kalau bisa sarankan satu keluarga untuk melatih cinta kasih luhur. Kenapa? Karena kalau meditasi, ya kan, dilakukan secara grup, itu akan membawa power yang lebih besar. Membawa power yang lebih besar. Tadinya saya berpikir kelas Zoom mungkin lebih cukup, ya kan, untuk sharing-sharing cinta kasih luhur pada orang-orang. Saya pikir udah cukup. Tapi kalau misalnya ada tempat di mana orang bisa bermeditasi sama-sama, di situ energinya bahkan lebih kuat, sehingga pikiran-pikiran negatif akan berkurang lebih cepat lagi dan lagi, berkurang, sehingga bisa tenang. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kenapa? Karena kita harus pakai kebijaksanaan juga. Misalnya contoh, keluarga meninggal hampir bersamaan. Kayak misalnya contoh, keluarga, harta benda, atau apapun, ketika hilang dari hidup kita, mungkin kita akan merasakan sedikit shock. Kadang-kadang juga terjadi pada saya, kaget aja mungkin, tapi kagetnya itu mungkin sekitar 1 detik, 2 detik doang, nggak lama. Kenapa? Karena saya tidak ingin menikmati penderitaan itu. Ya udahlah, yang udah hilang ya udah hilang, terima. Dengan terima dengan lapang dada, cinta kasih luhur kuat-kuat, habis itu ya udah lanjutkan hidup, syukuri apa yang masih dimiliki, ya kan, syukuri hal-hal baik yang masih dimiliki, jangan terus mengeluh tentang hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup. Karena bagaimanapun kita menjalani hidup, ya kan, pasti ada hal baik, pasti ada hal buruk. Nggak mungkin 100% baik, nggak mungkin 100% hal buruk terjadi, nggak mungkin 100% hal baik terjadi. Fokus kepada hal-hal baik, syukuri, supaya dia berlipat-lipat ganda. Seperti itu. Dan terus cinta kasih lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan kalau bisa, ya kan, berteman dengan orang-orang yang bijaksana yang memiliki cinta kasih luhur. Jangan karena kalau mungkin berkomunikasi dengan mereka, berbicara dengan mereka bisa membuat hati menjadi lebih tenang. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah galau. Seperti itu. Ya, oke, kita akan meditasi bersama-sama.
Kalau bisa yang bertanya ini juga kita bermeditasi sama-sama. Yuk, meditasi. Ya, nggak usah lama, 5 menit atau 10 menit. Tergantung kebutuhan aja, sesuai kebutuhan. Kita pejamkan mata, Bapak Ibu. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang telah terjadi, apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan terjadi, terima semua dengan lapang dada. Jangan menikmati penderitaan, maksudnya menikmati penderitaan apa? Memikirkan hal-hal yang membuat hati menderita. Jangan ya. Jangan menikmati penderitaan atau memikirkan hal-hal yang membuat hati menderita. Habis itu Bapak Ibu inginkan semua jasa kebajikan Bapak Ibu, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran. Semoga semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Seperti itu Bapak Ibu. Fokusnya 3 ya, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Seperti itu terus konsisten. Dan jangan menikmati pikiran-pikiran yang membuat hati menderita. Kalau udah muncul dalam pikiran, terima dengan lapang dada, jangan ditolak. Tapi tetap jangan menikmati hal-hal, jangan memikirkan hal-hal yang membuat hati menderita. Terus jangan inginkan semua jasa kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Fokus di situ. Ya, terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Jangan sengaja memikirkan hal-hal yang membuat hati menderita. Tapi kalau sudah muncul di dalam pikiran yang udah terima dengan lapang dada, terus Bapak Ibu inginkan semua jasa kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Bagus sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pikirannya udah tenang, udah damai, Bapak Ibu juga bisa memikirkan hal-hal baik di masa depan. Misalnya contoh, semoga saya terbebas dari kegelisahan, semoga saya terbebas dari kekhawatiran, semoga semua sanak famili saya, orang terdekat, orang tercinta, bisa berkeyakinan kuat pada Buddha Dhamma Sangha dan melakukan cinta kasih luhur. Seperti itu. Semoga tidak pernah kesulitan dalam hal ekonomi, semoga badan selalu sehat, semoga hanya bergaul dengan orang bijaksana dan penuh cinta kasih luhur. Tapi tetap Bapak Ibu cinta kasih luhurnya kalau bisa terus dipertahankan, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta. Kebahagiaan damai terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Bapak Ibu juga bisa ingat kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu pernah lakukan, misalnya sanggadana, dana kewihara, berbakti kepada orang tua, menyokong anak dan istri, ya kan, atau membantu orang yang membutuhkan. Bapak Ibu pengen semua jasa kebajikan ini dan semua jasa kebajikan yang pernah ditimbun, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memikirkan hal-hal baik yang bisa terjadi yang untuk di masa depan, misalnya
tidak ingin terpisah dari Buddha, Dhamma, Sangha, dan cinta kasih luhur, hingga pencapaian kesucian arahat, seperti itu. Semoga dari kelahiran ke kelahiran, hanya keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha, hingga kelahiran terakhir. Semoga tidak pernah terlahir dalam penderitaan, semoga tidak pernah, ya kan, berada di negara perang, negara kacau, di zaman yang sedang kacau, tidak pernah. Ya kan, Bapak Ibu juga bisa memikirkan hal-hal positif. Tapi tetap Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Bagus sekali Bapak Ibu. Terus inginkan semua jasa kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Oke, mungkin meditasinya kita cukup dulu, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sering cinta kasih luhur. Dan kalau bisa, ya kan, bergaul dengan orang bijaksana, bergaul dengan orang yang punya cinta kasih luhur, supaya bisa saling mengingatkan. Kalau bisa, jangan pernah bergaul dengan orang yang dungu secara tidak mengenal dhamma, jangan pernah, ya kan. Membantu mereka boleh nggak boleh, ya kan. Kadang-kadang harus berkomunikasi gimana, ya kalau terpaksa mau bagaimana. Tapi jangan bergaul, karena efeknya nanti tidak bagus, seperti itu, ya. Nah, jadi terus cinta kasih luhur setiap saat, pelimpahan jasa setiap saat, baca parita sesering mungkin, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita baca parita bersama lagi. Parita Manggala Sutta. Oke Bapak Ibu, ini admin, ini abis ini Manggala Sutta ya admin. Coba share ininya, screen-nya digeser. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu kita baca tentang Manggala Sutta supaya apa? Supaya dalam hidup kita banyak berkah. Dalam Manggala Sutta ada 38 berkah. Kalau Bapak Ibu sering baca, ya kan, sehari-hari baca, maka hidup Bapak Ibu akan penuh dengan berkah. Orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu, makhluk-makhluk juga akan penuh berkah. Ya. Dan jangan lupa setiap baca satu sutta harus Dewa Radana. Dewa Radana memanggil para dewa dan Brahma di seluruh alam semesta. Dan jangan lupa Bapak Ibu setiap kali baca parita atau undang dewa atau baca parita dalam hati berpikir, ini adalah demi agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam hukum kebenaran, agar mendapatkan kehidupan yang terbaik dan terbebas dari segala derita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Samanta cakawalesu atraga cantu dewata sandama muni rajasa sunantu sakamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingatkan ketika baca sutta, baca parita, selalu dalam hati berpikir, ini adalah untuk agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Kita mulai. Yang manggalang dadasahi,
cinta ingsun sadewaka, sotanang nandika cantik, atati senca minggelang, desitang dewa dewena, sabapa winasanam, sabaloka hitataya, manggalang tang panamahi. Ewame sutang, ekang samayang bagawa, sawatya wiharati, cetawani anata pindikasa, arami, atakonya tara dewata, abikantaya ratia, abikantawana, kewala kapang, cetawanang upasetwa, ina bagawa, upasan kami twa, bagawantang, abiwadetwa, ekamantang atasi, ekamantang dita kosa, bagawantang getaya, ajabasi. Bau dewa manusaca, manggalania cintayung, akan kamanasotanang, bruhi manggalamu tamang, asewana cabalanang, panditanan ca sewana, puja ca pujanianang, eta manggalamu tamang, patirupa dew sawasoca, ubeca kata punyata, atas sama panidica, eta manggalamu tamang. Bausa canca si panca, winayoca susikito, subasita caya waca, eta manggalamu tamang, mata pitu patanang, hutan rasa sanggaho, anakula cakamanta, eta manggalamu tamang, denanca dhamma cariaca, natakananca sanggaho, anawajani kamani, eta manggalamu tamang. Arati wirati papa, maja panaca sanyamo, apa madoca damisu, eta manggalamu tamang, karawoca niwatoca, santuti cakata nyuta, kalena damasawanang, eta manggalamu tamang, kantica sawaca sata, samananan cadasanang, kalena damasakaca, eta manggalamu tamang. Tapoca brahmacharyanca arya sacana dasana nibbana sacakiriyaca eta manggalamu tamang puta saloka damehi cintang yasana kampati asoka wirajang kemang eta manggalamu tamang eta disanikadwana sabatama parazita sabata sotingga canti tang tesang manggalamu tamang ti. Jadi Bapak Ibu, dalam hal apapun, ya, dalam hal keharmonisan keluarga, keharmonisan hubungan dengan siapapun, dalam hal bisnis atau kerjaan, dalam hal kesehatan tubuh, ya kan? Kalau bisa cinta kasih luhur setiap saat, baca parita sesering mungkin. Memang butuh usaha-usaha lain untuk supaya itu semua tercapai. Tapi cinta kasih luhur terus, baca parita sesering mungkin, akan banyak dewa dan Brahma yang membantu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ya. Dan Bapak Ibu sahabat Dhamma, cinta kasih luhur terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi kenapa sih saya pengen buat tempat itu, ya kan? Jadi kalau misalnya berkumpul, misalnya ada 30 orang bermeditasi sama-sama, 20 orang, 30 orang, maka energinya akan sangat bagus untuk di tempat itu, ya kan? Kalau bisa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua juga mengajak keluarga Bapak Ibu meditasi di rumah, ya kan? Teman-teman sahabat satu rumah kalau bisa, cinta kasih luhur semua, baca parita semua, supaya apa? Supaya Bapak Ibu, rumah Bapak Ibu sahabat Dhamma semua tentram, tenang, banyak dewa, banyak Brahma, seperti itu, ya kan? Jadi kan bahagia, happy, seperti itu, ya kan? Jadi kalau bisa cinta kasih luhur ini sharing kepada siapapun, ya kan? Kepada orang-orang, misalnya kepada teman, sahabat, kerabat, kalau Bapak Ibu ada yang pemilik usaha, kepada karyawan, ya kan? Karena kan kadang gini, setahu saya ya, kadang banyak sekali orang pusing masalah keluarga mereka. Banyak pemilik usaha juga stres karena susah ngatur manusia, karyawan atau apa.
Jadi ajak mereka untuk cinta kasih luhur, supaya apa? Ketika semua pikirannya jernih, murni, dan bersih, maka nggak usah pikir yang aneh-aneh tentang keluarga, tentang rekan kerja, atau siapapun. Karena hatinya udah pasti lurus, ya kan? Jadi selalu cinta kasih luhur di rumah Bapak Ibu, bersama keluarga, bersama orang tua, pasangan, anak-anak, atau saudara, atau siapapun, di tempat usaha juga. Jadi kalau bisa misalnya buka usahanya jam 8 pagi. Kalau bisa setengah jam sebelum buka, ya kan? Meditasi cinta kasih luhur dulu semuanya, habis itu baca parita sama-sama setengah jam atau 1 jam, baru buka usaha. Bakal lebih cepat sukses. Ya kan? Oke, ada pertanyaan. Saya baca dulu. Pak Paulus, apa yang harus dilakukan ketika ada yang berhutang, ketika ditagih, bilang nggak ada uang, tapi pasang status pamer mobil baru? Ya, makanya kan saya dulu sudah sering bilang, ya kan, kalau bisa jangan pernah memberikan hutang kepada siapapun. Dan kalau memang pengen kasih hutang, misalnya contoh dia mau pinjam 300.000, dan Bapak Ibu merasa iba sama dia, ya udahlah, bilang saya nggak bisa utangin kamu. Nih 50.000 buat kamu, semoga bermanfaat. Seperti itu aja. Karena memang begitu, kalau udah siap hutangin orang, sudah pasti siap kehilangan. Dan memang sih bisa ditagih nggak? Gimana ya? Ini kalau menurut pemikiran saya ya, ya gimana ya? Kalau dia ngotot nggak mau ini dan itu, ya kan? Jadi gini, ya kan? Coba Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang saya suka mikir, ya kan? Di dunia ada banyak hal, ya kan? Banyak hal ini dan itu. Misalnya contoh seperti uang. Misalnya mau mendapatkan uang dalam jumlah tertentu, ya kan? Pertanyaan pertama adalah memang mau ngapain dapat segitu, ya kan? Gitar, tapi saya belum selesai sharing ya. Memang segitu mau ngapain? Apakah worth it? Ya, anggaplah bisa mencapai itu, bisa mencapai angka itu. Tapi apakah worth it dengan harga yang harus dibayar? Dengan hati jadi tidak tenang, harus harus apa namanya? Harus berdebat dengan orang lain dan segala macam, ya kan? Jadi yang perlu itu yang kita hitung, ya kan? Apa yang kita butuhkan aja, apa hal penting yang bisa kita butuhkan. Misalnya contoh di list dalam kertas, ya kan? Kira-kira dalam sebulan butuh berapa uang, ya kan? Habis itu misalnya contoh kebutuhan berderma, nabung nih. Habis itu tulis juga di situ. Nah, itu adalah apa namanya, anggaplah titik kecukupan, target merasa cukup, ya kan, bukan serakah. Selama rasa cukup itu sudah didapat, ya udah, kalau dapat lebih ya bagus. Tapi apakah worth it menukar itu semua dengan, misalnya contoh, pengen dapat uang 100 miliar? Sebenarnya sih bukan nggak bisa. Kalau orang mau berusaha untuk mencapai sesuatu itu nggak ada yang nggak bisa, terus terang. Apalagi melatih cinta kasih luhur. Tapi orang yang punya cinta kasih luhur bukanlah orang yang berambisi, yang ingin menukar kedamaian dengan hal lain seperti harta, pamor, kekuasaan, dan segala macam. Ya kan? Apakah worth it? Misalnya nagih utang, ya kan? Worth it nggak? Uang segitu ditukar dengan kedamaian, harus berdebat, harus ini dan segala macam, keselan itu. Worth it nggak? Seperti itu. Tapi dalam paramita ada namanya nekama, paramita pelepasan, ya kan? Paramita pelepasan, ya kan? Ya, pelepasan itu bukan berarti hanya sekedar melepaskan keduniawian, itu juga. Paramita pelepasan itu bisa seperti ini juga. Misalnya contoh, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, semoga nggak terjadi. Misalnya contoh lagi jalan ke suatu tempat, habis itu handphone hilang, ya kan? Habis itu dicari, tetap usaha lah, nggak apa-apa, tetap usaha ini dan itu. Tapi kalau nggak bisa dapat, ya udah lepas. Itu namanya nekama, ya kan? Jadi gini, paramita ada 10. Dana adalah nomor 1, 2 adalah sila, nekama adalah nomor 3. Artinya, pelepasan itu lebih tinggi daripada berdana. Misalnya orang berdana 100.000 ke suatu tempat yang membutuhkan, bagus nggak? Bagus. Tapi ketika orang kehilangan 100.000 dan dia bisa merelakannya, itu nilainya lebih tinggi, ya kan? Saya nggak bilang, ya kan? Ya udah, nggak usah tagih utangnya. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi coba dipikirkan, worth it nggak? Worth it nggak? Ya kan? Tagih utang, ya kan? Habis itu apa namanya? Harus berdebat, harus panas, hatinya harus panas dan segala macam ini. Worth it nggak? Ya kan? Kalau nggak worth it, lepaskan aja. Tenang, para dewa dan Brahma akan memberikan. Ya kan? Jadi gini, kita syukuri apa yang kita peroleh, bukan menyesali apa yang telah hilang atau belum kita miliki. Seperti itu, ya kan? Jadi tanyakan kembali, worth it nggak? Tapi kalau nagihnya dengan cara baik-baik, misalnya, ya coba iseng deh, ya kan? Tapi hati nggak beban, ya sekedar iseng,
ini gimana, kapan bayarnya, misalnya contoh, tapi kan begini, ya kan? Ya tapi pikirkan dulu baik-baik. Tapi sekali lagi saya sarankan, jangan pernah memberikan hutang kepada siapapun yang dikira dia nggak akan bayar. Ya kan? Tapi kalau pengen membantu, ya kan, anggaplah hilang. Orang yang udah siap ngutangnya udah pasti siap hilang, udah pasti. Ya kan? Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi kan dalam dunia dagang, kalau kita nggak hutangin orang, orang nggak mau beli sama kita. Mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Itu artinya pikirannya masih terkotak. Maksudnya apa terkotak, terbatasi. Dengan mindset pemikiran kalau nggak utangin orang, nanti orang itu nggak mau bayar. Saya nggak bilang utang bisnis ini pinjam, ini segala macam itu jelek ya. Tapi coba pikirkan worth it nggak? Daripada semua uang yang ditimbun dalam hidup, anggaplah di rekening ada berapa gitu kan, berapa miliar atau triliun, worth it nggak dengan hidup yang ditukar ini, ya kan? Kita hidup di dunia nggak lama, ya kan? Paling 70 tahun, 80 tahun. Worth it nggak sih menukar hidup kita untuk hanya nominal yang bisa dilihat? Toh kebutuhan kita juga nggak sebanyak itu, ya kan, seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham. Boleh nggak menjadi lebih makmur dari waktu ke waktu? Nggak salah. Kenapa? Karena ketika seseorang, ya kan, hidupnya udah tenang, hidupnya udah damai, dia nggak merasa kekurangan, tapi kan dia butuh berkembang, ya kan, dia butuh berkembang. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bukan sebagai objek keserakahan. Nah, itu, oh nggak cukup. Boleh nggak memiliki harta materi yang lebih, punya target ini dan itu? Nggak salah. Tapi selalu ingat dalam hati, pas mikirin itu serakah, beban nggak? Kalau itu happy, ya kan, dan itu nggak beban, itu artinya itu Bapak Ibu waktunya untuk berkembang dalam hal itu. Tapi jangan dipaksa, ya kan? Yang penting ketika mikirin misalnya contoh, saat ini kehidupan materi seperti ini, ya kan? Nah, terus mikirin, udah puas, udah cukup, nggak merasa kekurangan, boleh nggak lebih? Pikirin, kalau nggak beban, ya kan? Kalau nggak merasa risau, nggak merasa galau, nggak merasa khawatir, ya nggak masalah. Karena hidup kan nggak mungkin berjalan di tempat seperti itu, nggak mungkin berjalan di tempat. Hal ini juga bisa untuk hal lain juga, kesehatan misalnya. Misalnya udah olahraga selama 3 bulan, 4 bulan, terus badan sehat. Boleh nggak lebih sehat lagi? Ya boleh. Tapi kalau misalnya targetnya terlalu tinggi, saya ingin sangat-sangat sehat, ya kan, seperti itu. Kita kan nggak butuh juga. Worth it nggak untuk menukar semua itu dengan hal itu? Sama juga dengan pamor dan kekuasaan. Ya kan? Sama juga dalam hal belajar dhamma. Kita belajar sebanyak mungkin yang kita bisa. Tapi jangan menyesali apa yang belum kita tahu. Boleh nggak berkembang dalam pelajaran dhamma? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan terlalu ambisius. Yang penting saat memikirkan apa yang ingin dicapai di masa depan, pikirannya harus tenang, harus damai, harus bahagia. Jangan khawatir, jangan tertekan. Selalu ingat, ketika ingin mendapatkan sesuatu, pikirkan, worth it nggak? Senilai nggak dengan harga yang ditukar? Karena buat apa kalau, ya kan, kalau gelisah ini dan segala macam, buat apa? Hidup kan kita pengen cinta kasih luhur terus supaya kita tenang, damai, bahagia hidupnya, seperti itu. Terus ada pertanyaan lain, saya coba baca. Jadi, misalnya contoh, orang itu pasang status pamer mobil baru. Ya, kita kan nggak bisa ngendalin orang. Cara terbaik adalah, misalnya contoh, lihat mobil barunya di mana. Apakah di Instagram atau di Facebook, ya udah unfollow aja, unfriend, ya nggak usah lihat, biarin aja dia mau ngapain. Seperti itu. Dan nggak usah berhubungan juga. Makanya gini, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Tapi Bapak Ibu harus tahu satu hal. Ya, orang yang punya hutang nggak bakal pernah merasa cukup hidupnya. Misalnya nih, hartanya itu 20 miliar. Terus utangnya itu adalah, bilanglah 10 juta kepada teman. Padahal hartanya 10 miliar kan, dia punya hutang 10 juta sama teman. Dan dia bertekad dia nggak mau bayar. Dia nggak peduli. Ya kan? Pokoknya dia nggak mau bayar. Nah, biarpun dia punya nominal seperti itu yang dia miliki, tapi dia nggak akan pernah ada rasa namanya makmur. Dalam hatinya itu nggak akan ada rasa, dia selalu berpikir kurang, khawatir, nanti kalau ke depannya begini, gimana ini, gimana, kok kurang ya. Dia nggak akan ada perasaan namanya, saya cukup, saya happy, saya puas, saya makmur. Nggak ada. Biarpun hartanya banyak. Jadi orang, ya, yang tidak mau bayar hutang, itulah efeknya. Tapi kalau udah terlanjur punya utang gimana? Gini caranya. Cinta kasih luhur, tapi tetap harus ada goals-nya, yaitu lunasi. Semoga semua hutang saya lunas. Kenapa sih banyak orang itu hutangnya nggak bisa lunas? Karena dia nggak pernah pengen bayar hutang. Dia mungkin stres karena dia punya banyak hutang. Tapi dia nggak pernah ada keinginan untuk melunasi hutang. Kenapa? Karena namanya orang serakah, atau dia pikir, banyak orang berpikir ketika dia dapat hutang itu duit dia. Ya kan, makanya
Sebagai Buddhis, Buddha juga mengatakan salah satu cara supaya orang bisa hidup damai adalah bebas dari hutang. Tapi kalau udah terlanjur berhutang gimana? Cinta kasih luhur terus bikin target, semoga semua hutang saya lunas. Begitu aja, pasti ada cara. Pasti ada cara. Dan cicil, setiap kali ada berapa, bayar hutang dengan tulus. Ya gimana, kalau kemampuannya cuma segitu, ya kan? Tapi pasti ada cara. Nanti Dewa Brahma bantu dan segala macam bantu. Tapi pasti ada cara. Selama ada niat tulus untuk bayar hutang, pasti ada cara. Pasti, saya juga pernah dengar ya beberapa. Misalnya orang udah melatih cinta kasih luhur, utangnya banyak banget. Tapi tiba-tiba dalam beberapa waktu setelah ada cinta kasih luhur terus utangnya tiba-tiba lunas sendiri. Ya namanya saya dengar, cerita komplitnya juga saya nggak tahu, yang penting saya cuma dengar doang dia ngomong. Seperti itu. Ya kan? Dan ada kejadian beberapa kali seperti itu. Ya kan? Ada yang bertanya, Pak, apa boleh membaca parita tanpa harus baca Dewa Radana? Boleh, tapi kurang power. Kurang power. Kenapa? Kan Dewa Dana kan singkat, ya kan? Singkat. Kita undanglah Dewa dan Brahma. Karena apa? Para Dewa dan Brahma juga merindukan ajaran Buddha. Nah, kita baca parita, kita harus undang para Dewa dan cinta kasih luhur, ya kan? Kalau ada orang bertanya dulu, baca parita itu pasti bermanfaat nggak? Ada kemungkinan manfaatnya sangat sedikit kalau tidak disertai dengan cinta kasih luhur. Kalau dia nggak jaga sila, dia nggak pelimpahan jasa, dia nggak lakukan cinta kasih luhur, maka mungkin parita itu akan memberikan sedikit manfaat untuk dia. Tapi kalau parita itu dibacakan Dewa Radana, cinta kasih luhur, perdana dan pelimpahan jasa, itu luar biasa sekali. Luar biasa. Ya kan? Terus ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat Dhamma kita. Malam Pak Paulus, Namo Buddhaya. Mau tanya Pak, apa bedanya alam dewa, arahat, brahma, dan bodhisatta? Dan bagaimana tanggapan Pak Paulus jika ada orang yang bisa melihat siapa sosok dewa, dewi, pelindung seseorang? Terima kasih sebelumnya. Oke, kita ke ini dulu pertanyaan. Dewa. Dewa itu apa? Dewa adalah makhluk hidup juga, cuman dia adalah alam yang lebih bahagia dari manusia. Ya kan, dia bentuknya seperti manusia, kepala, kaki dua, tangan dua, tapi yang pria lebih rupawan, yang wanita jauh lebih cantik daripada manusia. Mereka materi jasmaninya lebih halus dan badan mereka bersinar. Pokoknya alam bahagia. Nah, manusia kan alam bahagia. Dewa adalah alam bahagia yang lebih tinggi, yang lebih bahagia daripada alam manusia. Seperti itu. Kalau arahat itu apa? Arahat adalah makhluk yang telah menghancurkan semua kotoran batinnya tanpa sisa, atau bisa dibilang adalah mereka-mereka yang memiliki tubuh terakhir di dalam tumimba lahir, atau dalam arti lain tidak akan terakhir ulang. Kalau Brahma itu apa? Nah, Brahma itu di atasnya dewa. Jadi alam bahagia ada 3, manusia, dewa, dan Brahma. Kalau manusia dan dewa punya 5 indria. 6 lah sama pikiran. Selain pikiran punya 5 indria, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh jasmani. Tapi kalau Brahma cuma punya 2 indria ditambah pikiran, yaitu mata dan telinga. Brahma tidak menikmati kesenangan indriawi, seperti manusia dan dewa. Brahma itu kerjanya hanya menikmati jana, seperti itu. Jadi meditasi, tercerap dalam meditasi, dan itulah kesenangan mereka. Kenapa mereka punya mata? Supaya mereka bisa melihat Buddha. Kenapa mereka punya telinga? Karena mereka ingin mendengarkan Dhamma. Hanya itu. Nah, kalau bodhisatta itu apa? Bodhisatta adalah makhluk-makhluk agung, ya kan, yang telah diberikan ramalan pasti oleh seorang Buddha hidup, atau mungkin satu Buddha, 2 Buddha memberikan ramalan bahwa suatu hari kelak orang ini adalah calon Buddha di masa depan. Seperti itu. Ya, jadi bodhisatta adalah makhluk agung yang sudah ditakdirkan pasti ya, bahwa beliau akan menjadi Buddha di masa depan. Tapi bukan artinya misalnya contoh orang mengatakan, oh kalau saya maunya jadi bodhisatta, oh kalau saya bodhisatta. Belum tentu. Ya, misalnya kalau ada orang ngomong seperti itu, belum tentu. Kenapa? Yang bisa memastikan orang itu bodhisatta adalah ketika dia telah mendapat ramalan pasti dari seorang Buddha bahwa suatu hari kelak dia adalah Buddha di masa depan atau calon Buddha. Hanya ketika seseorang diramalkan pasti oleh seorang Buddha bahwa dia adalah calon Buddha, maka pada saat itu dia pantas memakai mahkota bodhisatta. Bukan mahkota beneran ya, tapi maksudnya adalah dia
dia adalah seorang bodhisatta beneran. Bukan seperti orang-orang mengatakan, oh dia pengen jadi bodhisatta, dia adalah bodhisatta karena dia nolong banyak orang begini-begini. Enggak seperti itu. Bodhisatta itu adalah mendapat ramalan pasti dari Buddha bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi calon Buddha, dia akan menjadi Buddha. Terus ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Pak Paulus jika ada orang yang bisa melihat siapa sosok dewa atau dewi pelindung seseorang? Gimana ya? Tergantung dia dapatkan kemampuan itu dengan cara apa. Kan melihat dewa itu bisa didapatkan dengan banyak cara, ya kan? Dengan cara dhamma atau dengan cara di luar dhamma. Itu juga bisa, di luar dhamma juga bisa, tapi ini cara yang kurang baik. Orang yang seperti ini kemungkinan akan menjadi sombong dan dia mengatakan kepada orang-orang kalau dia bisa lihat dewa ini dan segala macam. Tapi kalau didapatkan dengan cara dhamma, ya kan? Atau cinta kasih luhur, dia bisa lihat dewa dan kemungkinan besar dia tidak akan katakan ke orang lain kalau dia bisa lihat. Kalaupun memang terpaksa dan itu memberi manfaat, baru dia katakan kepada orang lain dia bisa melihat dewa, ya kan? Dan orang-orang yang melatih cinta kasih luhur dengan sungguh-sungguh dalam suatu waktu, ya, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, suatu hari kelak dia akan memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu, seperti Bapak Ibu contohnya, Bapak Ibu sendiri yang buktikan seperti itu nanti, ya kan? Tapi kalau ada orang mengatakan, oh saya bisa lihat dewa, dewa begini, 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 ya kan? Orang bijaksana hanya akan menunjukkan kemampuannya dikala itu benar-benar penting dan bermanfaat. Bukan untuk ajang kesombongan, apalagi ketika yang mendengar merasa minder, ketika yang mendengar merasa tertekan, nggak punya kemampuan itu, ketika yang mendengar merasa saya seperti itulah. Mungkin orang-orang bijaksana, ya kan, ada juga si Tipitaka yang punya kemampuan kesaktian seperti itu, dia bilang ke orang lain, ya kan, karena itu penting dan bermanfaat. Tapi kalau orang-orang, ya kan, yang mengatakan itu hanyalah untuk kesombongan, hanya untuk supaya pengakuan dan segala macam, orang-orang seperti itu nggak perlu terlalu didengar, biarin aja, ya kan. Yang penting belajar cinta kasih luhur terus, nanti lama-lama juga Bapak Ibu akan punya kemampuan itu suatu hari nanti, ya. Terus ada pertanyaan dari salah satu sahabat dhamma kita. Selamat malam Pak Paulus, saya izin bertanya, parita yang mana yang terbaik yang bisa dibacakan setiap hari? Dan apakah ada keharusan untuk pengulangan pembacaan parita dalam jumlah tertentu, misalnya 3, 5, atau tidak ada keharusan mau diulang berapa kali pun? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus dan saya suka pertanyaan ini. Kenapa? Karena kalau orang baca parita itu sangat bagus buat kehidupan dia, sangat bagus. Terus terang ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya, saya sharing aja. Sebenarnya kalau orang rajin cinta kasih luhur setiap saat, orang rajin baca parita, aradana dewata, baca parita, sering berdana untuk sanggadana atau dana wihara, biarpun nominal kecil nggak masalah, dan sering pelimpahan jasa, ya kan? Itu dia mau usaha, bisnis, kerjaan apapun pasti lancar. Secara materi nggak pernah kesusahan. Keluarganya itu harmonis, ya kan? Secara hubungan tidak punya musuh di mana-mana. Dan dia pembawanya happy. Parita itu penting terus terang. Gini, tapi sebelum baca parita, pastikan dulu diri sendiri bisa melakukan cinta kasih luhur. Kenapa? Karena parita yang digabung dengan cinta kasih luhur itu memberi manfaat yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi semua parita bagus. Bapak Ibu bisa baca parita manapun, tapi parita yang sesuai ajaran Sang Buddha ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya parita, ya kan, tinggal kontak admin aja, ya kan, admin Lokuttara Dhamma nanti dikirim. Seperti itu. Tinggal baca bukunya, mau Manggala Sutta, mau Metta Sutta, mau ada sih satu parita yang memang dipuja-puja oleh banyak tradisi Myanmar, yaitu Patana. Bagus sekali. Patana itu apa? Jadi kita kan gini, Bapak Ibu, Buddha mengajarkan 3 hal, yaitu apa? Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Makanya namanya Tipitaka. Abhidhamma adalah dhamma yang paling dhamma secara absolut lah, membahas tentang nama, rupa, bentukan mental, bentukan jasmani, dan segala macam itu. Nah, Abhidhamma juga ada 7 kitab. Kitab ke-7 yang paling tinggi adalah Patana, ya kan? Jadi kalau seseorang bisa baca Patana sehari sekali itu bagus sekali. Mungkin Patana kalau dibaca habis, sekali baca habis itu bisa setengah jam. Dan untuk pemula mungkin bisa 40 menit, tapi nggak apa-apa dibagi-bagi aja. Misalnya contoh, Aradhana Dewata dulu baca 10 menit, nanti sore baca lagi 10 menit, nanti ini baca lagi. Kalau bisa habis sekaligus, bagus. Tapi ya, Bapak Ibu lakukan sebanyak yang Bapak Ibu bisa aja. Ya, sebanyak yang Bapak Ibu bisa.
baca terus parita lagi dan lagi, limpahkan jasa lagi dan lagi dan lagi. Jadi Buddha pernah ditanya, ya kan, dari segala dhamma, dari segala berdana, dari semua dana, dana apa sih yang paling tinggi? Buddha mengatakan berdana dhamma, ya kan, adalah yang paling tinggi, ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu baca parita ditambah dewa dana, itu artinya Bapak Ibu membabarkan dhamma kepada para dewata dan Brahma. Itu jasa kebajikannya sangat besar, ya. Jadi memang kita sebagai Buddhis, ya kan, kita sebagai Buddhis. Izin minum dulu ya Bapak Ibu. Kita harus yakin pada ajaran Buddha, ya kan? Mungkin ada yang berpikir, apakah dewa itu benar ada? Apakah Brahma itu benar ada? Ya kan? Oh ya, ini sebelum saya menjelaskan ini, saya akan jelaskan. Banyak orang berpikir begini, Dhamma itu harus sesuai logika. Bukan. Karena logika setiap orang itu berbeda, ya kan? Logika, ya kan? Hewan juga punya logika. Manusia logikanya beda-beda. Jadi untuk melihat Dhamma bukan dengan cara logika. Dhamma itu dilihat daripada nalar dan kebijaksanaan. Nalar dan kebijaksanaan. Contohnya apa? Misalnya contoh kita lihat ajaran Buddha. Kita baca Tipitaka atau kita dengar ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha ini bermanfaat. Apakah mungkin makhluk agung seperti beliau, Sang Buddha, ya kan, ketika mengatakan dewa, ketika mengatakan Brahma, itu hanyalah untuk supaya apa namanya? Apakah itu bukan kebenaran? Kan nggak mungkin. Itu udah pasti kebenaran. Buddha mengajarkan cinta kasih, ya. Selain Buddha, siapa yang mengajarkan cinta kasih, menginginkan semua makhluk bahagia, ya kan, melatih kesabaran ini. Semua ajaran Buddha begitu bermanfaat semua ketika dijalankan. Lalu ketika Buddha mengatakan dewa itu ada, Brahma itu ada, 31 alam itu ada. Sekalipun seseorang belum lihat pakai mata dia pikirkan mungkin itu pakai logika, ya kan? Oh, itu logika, selama belum lihat nggak percaya. Tapi ya biarilah itu urusan mereka. Tapi kalau kita harus yakin dewa itu ada, Brahma itu ada. Ya kan? Dewa yang mencapai kesucian itu ada, Brahma yang mencapai kesucian itu ada. Buddha juga mengatakan siapa aja yang berkeyakinan pada Buddha dan Sangha, menjalankan moralitas, menjalankan cinta kasih luhur, pasti dilindungi oleh dewa dan Brahma. Seperti demikian. Jadi kita harus yakin. Dan hidup Bapak Ibu pasti cemerlang, sangat-sangat cemerlang. Seperti itu. Kalau cinta kasih luhur setiap saat, selain terlelap dan baca parita sesering mungkin, itu pasti luar biasa hidupnya. Ya, ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat Dhamma kita. Menyadari pentingnya memelihara rasa bahagia. Beberapa minggu ini sebelum terlelap, tiap malam saya mencoba mengingat kebajikan-kebajikan yang telah saya lakukan seharian. Walau tidak muluk-muluk, tapi itu membuat saya lega dan bisa tidur dengan perasaan bahagia. Begitulah sebelum memulai meditasi cinta kasih ini, saya lakukan hal ini juga. Apakah ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman saya, Pak? Boleh, silakan. Ya kan? Kalau di kelas Zoom ini, saya kan cuma kasih tahu gambaran besarnya. Ya kan, misalnya, oh cinta kasih luhur begini. Tapi nanti Bapak Ibu ketika mau mengenalkan cinta kasih luhur pada orang, bisa dengan berbagai cara. Misalnya contoh, ayo ingat kebajikan. Nanti dia bingung kebajikan saya apa. Coba ingat satu atau dua. Oke, dia ingat. Oh iya, dia kan misalnya bantu dia berbakti pada orang tua atau apa, pernah apa membantu orang yang kesulitan atau apa. Oke, coba inginkan kebajikan itu, ya kan? Inginkan supaya kamu sendiri mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam dhamma. Dia udah bisa. Habis itu coba inginkan semua keluarga kamu. Kalau dia bukan Buddhis dan baru belajar Buddhis, bilang aja seperti ini. Coba inginkan diri kamu mendapatkan kebahagiaan dengan cara kebenaran. Terus habis itu dia ngerti, coba inginkan semua keluarga kamu dapatkan kebahagiaan dengan cara kebenaran. Terus perluas lagi dan lagi seperti itu, ya kan? Kita memang wajib untuk memotivasi banyak orang melakukan cinta kasih luhur. Kenapa? Karena kita bisa di titik ini karena bantuan juga, bantuan dari yang lain. Misalnya siapa? Orang-orang yang telah menjadi Buddha atau Arahat atau makhluk suci di masa lampau telah mengenalkan kita kepada Dhamma dan cinta kasih luhur. Jadi saat ini kita telah mengenal cinta kasih luhur, kita harus juga, ya kan, sharing ini kepada banyak orang demi manfaat banyak makhluk, ya kan, seperti itu. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Malam Pak Paulus, misal ada si B pernah melakukan perbuatan tidak baik kepada si A. A lantas menghindari orang B. Biasanya energi si A ini habis kalau berinteraksi dengan si B. B juga tidak mengaku dan berusaha memperbaiki kesalahan. Apakah langkah si A boleh dilakukan menghindari B?
Terima kasih sebelumnya Pak Paulus. Oke, jadi seperti ini aja Bapak Ibu. Seperti yang pernah dikatakan oleh Buddha, salah satu dari berkah utama adalah menghindari orang dungu dan untuk bergaul dengan orang bijaksana. Jadi kalau orang itu ya tidak sesuai dhamma, energinya tidak sesuai dhamma, hanya membawa tekanan, membawa masalah, cut, hindari, biarin aja, ya kan? Biarin, nggak usah bergaul. Ya, kenapa? Karena Buddha mengatakan jangan bergaul dengan orang dungu, bergaul hanya dengan orang bijaksana. Jadi biarkan aja, bergaul hanya orang yang punya, dengan orang yang punya cinta kasih luhur atau orang yang pikirannya terbuka yang mau belajar cinta kasih luhur. Orang-orang seperti yang cari masalah, cari ribut, cari dekat aja, tinggalin. Ya, ada pertanyaan. Sangat semangat bila membaca Parita Jina Panjara. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Bapak Ibu. Tapi saya pernah baca, ini saya sharing di kita. Saya lupa nama paritanya apa. Yang dalam isi paritanya adalah begini. Pokoknya seperti kita boleh baca parita yang 20 berapa sama Sang Buddha itu, dari Buddha Tanhankara, Dipankara, Tanhankara, Sarankara, Megankara, Dipankara, Buddha Kondanya, Buddha ini, Buddha ini, boleh silahkan. Tapi ini Bapak Ibu, saya pernah baca parita ini dan kalau bisa jangan dilakukan. Kenapa? Ini bukan parita terus terang. Dan ini bukan ajaran Buddha. Saya udah telah. Saya dulu pernah belajar di Myanmar bertahun-tahun dan saya nggak pernah ketemu parita ini. Parita ini isinya, bukan parita sih. Ini isinya apa? Seperti contoh, arahat apa ada di kepala, ada di telinga. Itu nggak bagus. Itu bukan menghormati. Terus terang kita harus sangat-sangat menghormati arahanta. Ya kan? Arahanta itu adalah orang makhluk-makhluk yang telah menghancurkan kotoran batin. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya pernah lihat kalung, dengan kalung yang Sang Buddha itu pun saya nggak berani pakai. Kenapa? Karena kalau Sang Buddha saya taruh di altar, hormat. Saya nggak mau kayak misalnya contoh taruh di badan manusia, dibawa-bawa kemana-mana. Itu kurang bagus, itu kurang respect. Sama juga arahata. Nama-nama arahata jangan ada kita bilang di telinga, di dahi, di mana. Saya lupa nama ininya apa, nama tulisannya. Tapi ini bukan parita yang diajarkan Sang Buddha. Dan setelah saya belajar di Myanmar bertahun-tahun, saya nggak pernah ketemu parita ini. Saya nggak pernah ketemu. Karena apa? Berpikir arahat ada di mata, di telinga, di mana itu nggak bagus. Ini kalau bisa seperti itu, ya. Jangan merendahkan arahanta. Arahanta itu harus benar-benar dipuji. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak kita baca parita lagi. Admin, tolong dong parita. Ini Ratana Sutta. Oke, sebelum baca Ratana Sutta, tapi kalau misalnya pernah terlanjur membaca itu, ya kan, ya udah di depan altar Buddha, minta maaf pada Buddha, pada Dhamma, pada Sangha, udah oke, selesai. Ya, nggak usah terlalu menyesali juga. Saya terus terang dulu waktu saya pertama kali belajar Dhamma juga pernah baca parita itu beberapa kali. Karena kan saya kurang paham, ya kan. Pengetahuan saya tentang Dhamma masih kurang, ya kan. Yang penting, saya pikir itu parita ya saya bacalah. Tapi setelah saya belajar berkali-kali saya nggak menemukan itu di Myanmar atau di Tipitaka yang pernah saya baca, saya nggak pernah ketemu. Oke, sebelum baca parita, mari kita baca Dewaradana lagi. Dan ketika baca Aradana Dewata atau parita, tapi sebelum baca, mari sama-sama kita meminta maaf dulu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Kalau kita punya kesalahan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha melalui pikiran, ucapan, perbuatan, semoga kita semua dimaafkan. Ya, seperti itu. Oke, kita baca parita Dewaradana. Samanta cakawalesu atragacanto dewata sadamang munirajasa sunantu sagamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo
ayam badanta, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa, namo tassa, bhagavato, arahato, sama sambuddhassa. Kita akan baca Ratana Sutta. Dan Bapak Ibu ketika baca Ratana Sutta, ketika baca parita apapun, tapi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, parita yang sesuai ajaran Sang Buddha itu apa? Jadi gini, dalam belajar Dhamma, belajar aja dulu. Dan kita harus pakai kebijaksanaan, pakai penalaran. Ya kan, ini bermanfaat nggak? Ya, ini bermanfaat nggak? Ini memberi manfaat nggak untuk diri sendiri, untuk yang lain. Dan selalu dalam hati berpikir, semoga saya bertemu dengan ajaran Buddha sejati. Ini kan, nanti pasti ketemu. Oke? Nah, habis itu kita baca Ratana Sutta dan ingat, setiap kali baca parita kita harus inginkan ini adalah untuk semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Kita mulai. Panidanato pataya tata gatasa dasa paramiyo dasa upa paramiyo dasa paramata paramiyoti samatim sa paramiyo bencama parijangge lokata cariyang nyatata cariyang buddhata cariyati tiso cariyayo pacima bawe gabawo kantim Jatima binika manang padana cariyang bodhi palangke marawijayang sabanyutanyana patiwedang dhammacaka bawatanang nawaloka nawaloku taradameti sabepi me buddha gune awajetowa vesaliatisu pakarantaresu tiyamarating paritang karonto ayasma ananda teroya karuna citang upatapetawa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ketika baca parita selalu inginkan semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Koti satasa sesu, jakawale sudewata, yasanang patigan hanti, yancawe salia pure, roga manusa dubika, sambutam tiwidang bayang, kipaman taranda pesi, paritang tang, banamae. Yanida butani, samagatani, bomani wayaniwa, antalike, sambiwa buta, sumana bawantu, atau bisa kaca, sunantu basitang. Tasmai buta, nisa meta sabe, metang karota, manusia pajaya, diwacara toca, arantie baling, tasmai nerakata, apa mata. Yang kinci, witang idawa hurangwa, saki suayang natanang, panitang, nano samang, ati tatagatena, idampi bude, ratanang panitang, etena sacena, suati hotu. Kayang wiragang, amatang panitang, yada jaga, sakya muni samahito, natena damina, samati kinci, idampi dami, ratanang panitang, etena sacena, suati hotu. Yang Buddha seto, pariwanai suci, samadhi, manantarikannya mahu, samadhina tena, semona wijati, idam pidami, ratanang panitang, etena sacena, suati hotu.
Ye pugala atasatam pasata tatarietani yogani honti tedakiniya sugata sasawaka ete sudinani mapalani idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu Isupayuta manasadalhena nikamino gotama sasanamhi tepatipata amata vigasya lada muda nimbunting bunjamana idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu Yatindakila patami sitosiya tatu biwatehi asampakampiyo tatu pamang sapori sangwadami yoria sacani awicapasati idampi sangge ratanang panitang etena sacena suati hotu Yarya Sacani Vibhavayanti Gambira Panena Sudesitani Kincampi Tehonti Busampamata Nate Bawang Atamamadiyanti Idampi Sangge Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Sawasa Dasana Sampadaya Taya Sudama Jaita Bawati Sakayaditi Wichigici Tansa Sila Batang Wapi Yadati Kinci Jatuhapai Cawipamuto Caca Bitanani Ababakatung Idampi Sangge Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Kincampi Sokamang Karoti Papakang Kaina Wajaudacita Sawa Ababoso Tasa Pati Candaya Ababata Dita pada Sahuta Idampi Sangge Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Wanapagumbe Yatapusitage Gimhanamase Patamas Pinggimhe Tatupamang Dhammawaranga Desai Nibanagaming Paramangitaya Idampi Bude Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Warwaranyu Waradawaraharu Anutaro Dhammawaranga Desai Idampi Bude Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Kinang Puranang Nawanati Sabawang Virata Citayati Ke Bawasaming Tekina Vija Avirui Canda Nibanti Dira Yatayang Padipo Idampi Sangge Ratanang Panitang Etena Sacena Suati Hotu Yanida Bhutani Samagatani Umani Wayaniwa Antalike Tatagatang Dewa Manusa Pujitang Budang Nama Sama Suati Hotu Yanida Bhutani Samagatani Umani Wayaniwa Antalike Tatagatang Dewa Manusa Pujitang Damang Nama Sama Suati Hotu Yanida Bhutani Samagatani Umani Wayaniwa Antalike Tatagatang Dewa Manusa Pujitang Sanggang Nama Sama Suati Hotu. Oke, ada pertanyaan ya dari salah satu sahabat Dhamma. Malam Pak Paulus, di kehidupan ini saya sering dimarahin dan dihina oleh orang lain.
Bagaimana cara mengurangi buah karma buruk ini? Oke, jadi pertama-tama selalu cinta kasih luhur, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tapi ntar ya, mungkin ada yang berpikir kenapa sih saran dari saya ini terus cinta kasih luhur. Ya karena ini yang paling bermanfaat, ya kan seperti itu. Tapi penjelasan saya belum selesai di sini. Apa yang telah terjadi, terima dengan lapang dada. Apa yang sedang terjadi, terima dengan lapang dada. Apa yang akan terjadi, terima dengan lapang dada. Kalau sudah terjadi, terima dan jangan menikmati penderitaan. Mungkin orang lain menghina, tapi jangan dipikirin, ya. Jadi gini, kalau orang menghina terus dipikirin, itu artinya menikmati dihina oleh orang lain dengan perasaan menderita. Tapi gimana nggak mikirinnya? Makanya cinta kasih luhur, ya kan kalau itu muncul di pikiran terima tapi inginkan semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Habis itu gini, siapa yang hina, siapa yang marahin, ya kan? Kalau dia bukan orang yang bijaksana, menjauhlah dari orang itu, ya kan? Seperti itu. Mungkin ada yang berpikir, tapi kan kerjaan saya di situ, dimarahin bos gimana? Jangan bekerja semua orang yang tidak bijaksana, ya. Tapi bagaimana lapangan kerja kan cuma begini, makanya cinta kasih luhur. Kalau cinta kasih luhur pasti nanti dibantu sama dewa, sama Brahma untuk mendapatkan kerjaan yang bagus, mendapatkan bisnis yang sesuai dengan dijalankan sesuai dengan dhamma seperti itu. Jadi gini, apa namanya? Semua orang yang memberikan energi negatif dalam hidup, terus terang, tinggalkan, ya kan? Cut, jangan berhubungan. Kenapa? Karena Buddha pun mengatakan, jangan bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Hanya bergaul dengan orang bijaksana yang memiliki cinta kasih luhur. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi apa Bapak Ibu sahabat Dhamma? Siapa yang hina? Kalau yang mencela adalah orang bijaksana, itu baru kita perlu dengar. Kira-kira kesalahan apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau orang bijaksana mencela, ya kan, seseorang suatu tindakan itu artinya adalah demi kebaikan orang lain tersebut, kebaikan orang tersebut. Tapi kalau yang mencela atau memarahi adalah orang yang tidak bijaksana, yang begini, ya udah nggak usah berhubungan. Ya. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lagi silakan ya. Terus bagaimana tentang hidup? Jadi gini Bapak Ibu. Nah, namanya hidup kan banyak aspek kehidupan ya, seperti pekerjaan, ya kan, keluarga, ya kan, kesehatan, ya kan, hubungan sosial, ya kan, dan macam-macam. Selalu pikir seperti ini. Apapun yang ingin didapat dalam hidup, selalu pikirkan, ini worth it nggak? Ini bernilai nggak? Ini berharga nggak? Kalau misalnya contoh, seperti tadi pertanyaannya, menagih hutang, atau ingin mendapatkan harta materi dalam jumlah tertentu, selalu pikirkan, ini senilai nggak? Kalau harus gelisah, harus takut, harus berdebat dengan orang lain, harus marah-marahan, ya jangan. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan dunia seperti ini. Tidak, dunia tidak seperti itu. Selama kita cinta kasih luhur terus, banyak dewa dan Brahma yang akan membantu. Ya kan? Memang betul, bagi orang-orang yang tidak melatih cinta kasih luhur, dunia itu kompleks. Kadang mereka harus menghina diri, merendahkan diri mereka di hadapan orang, ya kan? Misalnya contoh, mereka mau jual sesuatu kepada orang, mereka rela dihina, diituin, ya kan? Direndahkan demi supaya dia bisa menjual dan mendapat keuntungan. Hanya sekedar materi, akhirnya dia merendahkan dirinya, ini dan segala macam. Tapi ini nggak berlaku dengan orang yang melatih cinta kasih luhur, ya kan? Kalau ada orang, misalnya pedagang, ya kan, bisnis buka toko, ya kan, atau apapun, ya kan, kita latih cinta kasih luhur lagi dan lagi, lagi dan lagi, ya kan? Jangan pernah merendahkan diri hanya untuk sebuah keuntungan, ya kan? Jangan sampai diri sendiri keluar dari jalur dhamma, seperti itu. Jadi ibaratnya apa? Kalau orang melatih cinta kasih luhur, mau materi, mau keharmonisan keluarga, mau kesehatan, semua bakal dia dapat dengan mudah. Tapi sekali lagi tetap, tapi kenapa udah latih cinta kasih luhur nih, tapi kok masih ada masalah hidup dikit-dikit? Nih, jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau hidup sama sekali nggak ada masalah, kalau hidup sudah terlalu mudah, nanti semangatnya di mana?
Ya kan, semangat menjalani hidupnya di mana, ya kan? Nah, itu ada waktunya nanti ketika sudah mencapai arahanta, maka hidup sama sekali nggak ada masalah, hidup sama sekali nggak ada beban. Tapi bagi yang masih memilih ingin menikmati kehidupan, ya kan, pasti ada masalah sedikit-sedikit, pasti ada tantangan sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya kita bisa cinta kasih luhur terus kuat-kuat, kuat-kuat dan kuat-kuat. Ya kan? Tantangan supaya apa? Supaya kita berkembang. Ya, seperti itu. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lain, silakan ya. Nah, bagaimana sih caranya membedakan ajaran Buddha atau bukan? Ya kan? Bagaimana caranya membedakan ajaran Buddha, betul-betul ajaran Buddha atau bukan? Ini caranya Bapak Ibu. Nah, kita akan meditasi lagi ya, 5 menit atau 10 menit. Ya, tergantung kebutuhan. Kita pejamkan mata, kita meditasi. Kalau Bapak Ibu benar-benar ingin tahu mana yang ajaran Buddha, dengan mana yang bukan, mari sama-sama kita lakukan cinta kasih luhur. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada. Habis itu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Seperti itu terus. Inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Yang bisa melakukan cinta kasih luhur ini hanyalah orang-orang yang melakukan, yang memiliki keyakinan yang benar pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, yang bisa melakukan cinta kasih luhur ini hanya orang-orang yang memiliki keyakinan benar pada ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Inginkan semua kebajikan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, cukup Bapak Ibu. Kita aspirasi, semoga dengan kekuatan cinta kasih ini, saya hanya memiliki keyakinan pada ajaran Buddha, pada Dhamma, dan Sangha. Semoga keyakinan saya hanya untuk Buddha, hanya untuk Dhamma, hanya untuk Sangha. Semoga dari sekarang hingga kelahiran terakhir, keyakinan hanya untuk Buddha, hanya untuk Dhamma, hanya untuk Sangha. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu terus lakukan ini, Bapak Ibu akan tahu mana ajaran Buddha, mana bukan. Ya, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada pertanyaan lain lagi, silakan ya. Terus Bapak Ibu, nih, kenapa sih udah latih cinta kasih luhur, tapi kadang-kadang masih ada tantangan dalam kerjaan, kadang-kadang masih ada tantangan dalam hubungan keluarga. Ya, kadang
Ya, supaya kita semangat cinta kasih luhur. Dan Bapak Ibu, gini ya, sekalipun Bapak Ibu sahabat Dhamma udah puas dengan keadaan Bapak Ibu. Misalnya udah puas nih, baik dalam hal keluarga, baik dalam hal materi, pekerjaan, kesehatan, tapi tetap kita puas. Kita tetap harus mempertahankan rasa puas dan rasa syukur ini. Tapi Bapak Ibu bisa memikirkan sesuatu supaya hidup ini berkembang. Ya kan? Sesuatu yang membuat ketika Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu happy. Apapun. Bisa juga kebijaksanaan dalam dhamma atau apapun, yang penting gini deh. Yang penting Bapak Ibu happy mikirinnya. Kenapa? Karena hidup itu harus berkembang. Bagaimanapun, ya kan, hidup itu harus berkembang supaya ada semangat jalaninnya, ya kan? Misalnya contoh, kita puas dengan kondisi kita saat ini, itu bagus, itu harus, ya kan? Jangan pernah merasa tidak puas dengan kondisi yang dimiliki. Kenapa? Karena orang minum air asin, ya, itu nggak bakal hilang dahaganya. Dia minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, itu nggak bakal pernah hilang. Nah, rasa puas itu wajib. Dalam semua kondisi kehidupan kita, kita harus puas. Ya kan? Dalam segala aspek kehidupan, kita harus puas dan terus latihan cinta kasih luhur. Tapi tetap Bapak Ibu bisa memikirkan hal-hal yang membuat Bapak Ibu happy mikirinnya. Supaya apa? Supaya hidup Bapak, supaya ada sesuatu aja untuk dilakukan. Ya kan? Supaya hidup ini berkembang, ada kemajuan, tidak stagnan di situ-situ aja. Supaya apa? Berkembang. Nanti, ya kan, suatu hari nanti ketika Bapak Ibu mencapai puncak aspirasi, Bapak Ibu akan menjadi Buddha atau Arahat dan meninggalkan segalanya di belakang karena sudah tidak tertarik lagi dengan apapun. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Seperti itu. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Tapi Bapak Ibu tetap tidak boleh namanya serakah. Ambisi itu nggak boleh. Ya kan? Ambisi itu nggak boleh. Ya kan? Ambisi dalam hal apapun. Harta, kekuasaan, pamor, nggak boleh. Jangan sama sekali. Kalau bisa jangan. Kenapa? Nggak pernah baik buat kesehatan mental. Nih, yang lebih penting daripada hal yang ada di luar diri kita adalah kesehatan mental. Selama kita happy, ya kan, kita jalani hidup kita happy, terus cinta kasih luhur, happy, ya kan. Kalau ingin mendapatkan sesuatu dalam hidup, selalu pikirkan, ya kan, apa harga yang harus dibayar, ya kan. Misalnya banyak orang di luar sana, terus terang banyak sekali, demi kekayaan, ya kan, menghancurkan kedamaian, meninggalkan kedamaian, itu nggak worth it, itu nggak worth it. Tapi boleh nggak menjadi lebih makmur, menjadi lebih sehat, ya kan? Terus apapun lah, selama itu tidak membuat batin menjadi tertekan, beban, itu nggak masalah Bapak Ibu. Ya, misalnya contoh, pengen ajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri, misalnya berziarah ke India, ke Myanmar, kan happy mikirinnya. Ajak orang tua, ajak pasangan, ajak anak-anak ziarah misalnya atau kemanapun, kan happy mikirinnya. Nggak salah, karena sesuai, tidak melawan arah dhamma. Tapi kalau misalnya mikirin sesuatu, tapi itu membawa tekanan, membawa kegalauan, itu nggak worth it. Oke? Jadi gimana caranya? Ini ada pertanyaan, coba saya baca dulu ya. Dari sahabat Dhamma Ardianto. Ya kan? Saya sering ke wihara yang aliran Mahayana, Nyam Keng, atau baca Parita Guan Yin Pumen, Ping, dan baca Parita Mahakaruna Dharani dalam bahasa Mandarin, Nyam Keng, atau baca Parita 88 Buddha dalam bahasa Mandarin. Ya kan? Apa saya melanggar aliran Theravada? Mohon penjelasannya. Gimana saya jawabnya? Ya seperti tadilah, cinta kasih luhur. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus berpikir, semoga saya hanya yakin pada ajaran Buddha, saya hanya yakin pada Buddha, saya hanya yakin pada Dhamma, saya hanya yakin pada Sangha, terus seperti itu. Semoga keyakinan saya hanya untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha, terus cinta kasih luhur lagi dan lagi, lagi dan lagi. Inginkan semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, dan kebebasan dari segala derita, dan berpikir semoga keyakinan saya hanya untuk Buddha, hanya untuk Dhamma, hanya untuk Sangha. Perlindungan hanya Buddha, hanya Dhamma, hanya Sangha. Seperti itu. Nanti pasti ketemu jawabannya. Saya nggak mau terus terang ya,
Di dunia banyak sekali aliran kepercayaan ini dan kepercayaan itu. Ya orang mau ngapain, mau bebas hidup mereka, ya kan? Tapi kalau ada orang mau melatih cinta kasih luhur, ada orang bertanya apa namanya tentang dhamma, saya akan diskusikan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak tertarik untuk membahas kepercayaan dan aliran apapun di luar ajaran Buddha Gautama. Saya tidak tertarik. Di luar ajaran Buddha lah, saya tidak tertarik. Ya. Jadi cari tahu sendiri, ya, karena setiap orang mencari kebenaran adalah tanggung jawab masing-masing. Ya. Setiap orang mencari kebenaran adalah tanggung jawab mereka masing-masing. Tapi orang yang memiliki cinta kasih luhur tidak mungkin berpandangan keliru. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tapi gini, cinta kasih pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu lagi dan lagi dan lagi. Orang yang bisa melakukan cinta kasih luhur ini tidak mungkin berpandangan keliru, tidak mungkin punya keyakinan keliru. Keyakinannya hanya pada Buddha, hanya pada Dhamma, hanya pada Sangha. Berpasti, ini absolut, ilmu pasti. Kenapa ilmu pasti? Ya kan? Karena kan kebahagiaan Dhamma terbesar. Ya kan? Kebahagiaan Dhamma terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Udah pasti diri sendiri pasti keyakinannya hanya pada Dhamma. Yang jadi cinta kasih Tuhan terus lagi dan lagi. Pasti nanti tahu mana ajaran Buddha, mana bukan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, silahkan ya Bapak Ibu. Oh, ini ada nih, ada. Mengapa setiap kali kita lihat medsos iri cemburu terhadap keberhasilan orang? Oke, saya jawab. Terus terang, kadang pun saya main medsos. Tapi kalau saya lihat orang, saya biasa aja, saya nggak terpikir apapun sih. Dengan iri, cemburu, tapi gini, kenapa? Kenapa saya nggak iri? Kenapa saya nggak cemburu sama mereka? Karena apa yang mau diiriin? Apa yang mau dicemburuin? Misalnya contoh, ya kan, orang terkaya di dunia punya 1.000 triliun. Ya mau ngapain? Anggaplah dia punya perusahaan terbesar di dunia. Terus emang kenapa? Ya kan, anggaplah dia punya mobil bagus. Ya terus mau ngapain? Ya kan, anggaplah dia selalu jalan-jalan ke luar negeri. Ya terus emang kenapa? Jadi kadang, ya tapi saya paham lah. Kadang saya juga bingung ya. Ada beberapa udah nanya, ya kan, kenapa ya kadang lihat ini iri, cemburu. Karena dalam pikiran saya nggak ada seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mau coba memahami juga. Ya kan, kadang-kadang saya mau coba memahami. Karena misalnya contoh, ya, lihat, ya kan, orang punya mobil bagus. Ya. Terus emang kenapa? Emang mau diapain itu mobil? Ya kan? Terus ya oke. Ya misalnya gini, boleh nggak beli mobil bagus? Boleh, asalkan punya kemampuan itu. Tapi kalau lihat orang lain punya mobil yang lebih bagus, ya udahlah biarin aja. Emang mau diapain? Puaslah dengan kondisi kita. Misalnya contoh, ya kan, punya mobil tapi iri sama mobil orang yang lebih bagus. Ini masih punya mobil bagus. Misalnya contoh, iri sama orang yang punya mobil. Punya motor bagus. Misalnya iri sama orang yang punya motor. Punya kaki bagus daripada nggak punya kaki. Ya kan? Anggaplah nggak punya kaki. Jadi manusia bisa latih cinta kasih luhur bagus. Jadi ingat, tapi nggak apa-apa. Boleh nggak main medsos? Nih cara triknya ya. Setiap kali iri dan cemburu, tanyakan ke dalam hati. Ya kan? Kalau saya di posisi itu, mau ngapain juga? Ya, terus terang karena ada beberapa orang nanya saya akhir-akhir ini tentang itu. Karena saya bingung, karena saya nggak pernah merasakan itu. Mungkin dulu lah, sebelum mati cinta kasih luhur ya. Pernah, ya kan? Dulu waktu sebelum belajar dhamma, kadang lihat orang iri. Tapi saat ini saya berpikir, misalnya saya lihat, mau kan kadang lihat Instagram atau YouTube, lihat orang, ya terus saya mau ngapain? Kadang saya lihat itu hanya untuk iseng doang. Ya kan? Iseng doang, ya kan? Hanya sekedar iseng. Ya kan? Nah, terus habis itu kadang saya lihat medsos juga mikir, kira-kira babarin dhamma seperti apa lagi, ya kan? Tapi kadang-kadang kalau saya lihat hal-hal begituan, ya kan, lihat orang begini begitu, ya iri, cemburu, apa yang mau diiri, apa yang mau dicemburuin? Justru, ya kan, Bapak Ibu sudah mengenal cinta kasih luhur. Kalau mau dibilang ya, Bapak Ibu sebenarnya adalah gini, kalau ibaratnya puncak dunia, ya kan, orang-orang yang melatih cinta kasih luhur, yang sudah berkeyakinan pada Buddha,
Dhamma, Sangha, dan melatih cinta kasih luhur. Mereka adalah orang-orang yang dalam, kalau mau dibilang, puncak dunia. Sekalipun mungkin mereka bukan kaya secara materi, tidak terlalu pamor, tidak terlalu terkenal, tidak terlalu banyak pengikut, tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah berada di puncak dunia. Ibaratnya mereka itu tinggal tunggu waktu dan akhirnya nanti suatu hari menjadi Buddha atau makhluk suci atau arahat dan terbebas dari segala penderitaan. Tapi orang-orang yang dilihat di medsos, apakah mereka sudah latih cinta kasih luhur? Apakah mereka sudah melatih berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha? Apakah kelahiran berikut mereka itu udah pasti bagus? Ini kan udah pasti bagus belum? Seperti itu. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu cemburu, karena apa? Selalu ingat, memang mau diapain? Ini kan, emang misalnya contoh, ada orang kaya banget, terkaya di dunia, punya 1.000 triliun. Ya, anggap aja begitu deh. Ya kan? Punya mobil mewah terkenal. Ya. Terus mau ngapain? Tapi jangan salah paham ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu cinta kasih luhur terus, Bapak Ibu udah puas dengan hidup Bapak Ibu, baik secara materi, secara keluarga, secara ini dan itu. Tapi pengen nih namanya menambah kualitas kehidupan. Selama nggak beban mikirinnya, selama nggak tertekan, dan tidak menukar kedamaian untuk itu, nggak masalah. Ya, it's okay, no problem. Namanya hidup butuh berkembang supaya ada semangat jalaninnya. Terus ada pertanyaan. Pak Paulus, jika bos kita atau atasan kita memperlakukan kita tidak baik, apakah kita harus tetap bertahan di perusahaannya? Apakah kalau saya ingin mengganti kerja lain, saya termasuk mengeluh dan pekerjaan di perusahaan tersebut? Oke, nih Bapak Ibu harus tahu. Ya kan, kalau kerja sama orang gimana? Nih, pikiran seorang bos atau owner dari suatu usaha itu apa? Ya kan? Apa pikiran mereka? Mereka itu sebenarnya pengen ada orang kepercayaan. Ya kan, untuk handle ini, handle itu, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu cinta kasih luhur terus kerjain pekerjaannya dengan bagus. Tapi kalau bosnya macam-macam, bilang sama mereka. Ini juga ada kenalan saya, ya kan, dia bilang ini, jangan ganggu saya, jangan usik saya. Ya kan? Saya kerjain semua pekerjaan, oke, saya jamin pekerjaan saya bagus. Tapi kalau bos usik saya, ya kan, kalau bos ya kan usik hidup saya keluar. Begitu aja. Cari kerjaan lain, cinta kasih luhur kuat-kuat, baca parita, nanti dapat kerjaan yang bagus. Ya. Bosan gini, orang yang sudah berada di dalam dhamma, melakukan cinta kasih luhur, ya kan, janganlah sampai menukar harga diri dengan uang. Ya, buat apa? Ya kan, orang-orang tidak bijaksana, cut, tinggalin aja, nggak usah ditemenin. Jadi ibaratnya gini, hidup kita tergantung diri kita. Boleh nggak kerja sama orang lain? Boleh nggak kerja sama bos? Tapi tetap harus ingat, kita harus lihat kualitas diri kita juga. Kita patut nggak, kita merasa ini nggak, kita udah cinta kasih luhur kuat-kuat belum? Kita udah cukup bijaksana belum? Ya kan? Kita udah cukup kompeten belum? Ya kan? Kalau udah, bilang sama bos setiap kali digituin. Jangan ganggu saya. Karena bos pasti takut. Saya kasih tahu. Orang yang bisa dipercaya di suatu perusahaan atau usaha itu sangat sangat ingin dipegang sama bos. Pengen banget. Bos nggak pengen kehilangan. Bahkan, ya kan? Mereka rela bayar tinggi untuk orang ini. Terus terang, ya kan? Jadi bilang sama si bos, saya akan kerjakan ini, tenang, beres. Jangan usik hidup saya, jangan ganggu saya. Kalau ganggu, saya cabut. Gitu aja. Ya kan? Bagaimana kalau kita menghindari orang yang jahatin kita? Karena kebencian, Pak Paulus. Ya, kalau menghindari karena kebencian, nggak bagus. Menghindari karena kebijaksanaan itu bagus. Ya kan? Ada orang rese, ada orang yang ganggu hidup, ini dan segala macam, padahal kita nggak usik dia. Tapi kita harus lihat dulu diri kita juga. Kita usik hidup orang nggak? Tapi kalau latih cinta kasih luhur ya enggak lah. Ya kan? Selama kita nggak usik hidup orang, selama kita hidup dengan cara yang benar, ya kan? Selama kita konsisten cinta kasih luhur, selama kita konsisten baca parita, selama kita konsisten pelimpahan jasa, ya kan? Selama kita konsisten di dalam dhamma, nggak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Ada orang rese ini itu, cut, tinggalkan. Ya. Tapi kita harus lihat ke diri kita, ya kan? Apakah kita masih mengusik hidup orang? Kalau enggak, oke. Apakah kita masih suka, ya namanya mengusik hidup orang lah, ya kan? Terus apakah kita sudah cinta kasih luhur
dengan rutin? Apakah kita selalu baca parita, pelimpahan jasa? Ya kan? Banyak dewa dan Brahma membantu. Terus terang ya nih, oke saya kasih tahu sedikit lah. Justru dewa-dewa butuh orang-orang yang melatih cinta kasih luhur. Mereka sangat depending. Terus terang, dewa itu sangat bergantung. Kenapa sih mereka jadi dewa? Karena mereka nggak pengen jadi manusia. Jadi manusia itu susah. Ya, mereka pengen menikmati alam dewa. Tapi mereka juga pengen kebajikan. Ya kan, mereka ibaratnya bukan takut sih, tapi mereka nggak mau jadi manusia karena mereka nggak mau lah, karena hidup manusia itu sulit, ya kan? Tapi mereka juga pengen punya kebajikan. Caranya gimana? Melindungi orang-orang yang punya cinta kasih luhur. Jadi dewa itu sangat bergantung pada Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, bisa rutin melatih cinta kasih luhur, ya kan? Dan berkeyakinan penuh pada Buddha dan Sangha. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau ada orang bikin beban atau apa dan segala macam, cut aja lah, nggak usah ditemenin, biarin aja. Misalnya dia cari masalah hidup ini segala macam, tapi harus lihat ke dalam diri kita juga. Kita udah latih cinta kasih luhur dengan sungguh-sungguh belum? Kita udah nggak usik hidup orang nggak? Ya kan? Kita udah nggak usik hidup orang belum? Kalau udah, terus kita udah baca parita, kita punya moralitas, kita tidak ganggu siapapun, kita nggak membenci siapapun, ya kan? Terus ada orang usik, ya kan? Dengan sengaja. Tapi kalau dia minta maaf, maafin. Ya, kalau dia minta maaf, maafin. Ya, kalau dia minta maaf. Orang bijaksana itu selalu memaafkan orang yang telah salah dan meminta maaf padanya. Tapi kalau berkali-kali maafnya cuma di mulut, ya jangan. Harus tulus. Ya. Jadi kalau ada orang rese gimana? Cut aja, tinggalin. Biarin. Emang kita butuh dia. Buddha juga mengatakan, bergaul hanya mereka dengan mereka yang bijaksana, jangan bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Kalau itu bos dan atasan bagaimana? Seperti tadi saya kasih tahu, saya sharing. Bos atau atasan itu sangat-sangat butuh orang kepercayaan. Ya, sangat butuh. Ya kita nggak usah berharap sih jadi orang kepercayaan dia juga, ya kan? Selama kita lurus, selama kita jujur, cinta kasih luhur, kita bilang, ya kan? Kita kerjain, terus kita bilang sama bos, ya kan? Nih saya kerjain semua, beres, tenang aja. Tapi jangan usik hidup saya. Gitu. Usik, saya kabur. Dia takut, pasti takut. Ya, seperti itu. Terus kalau nanti nggak dapat pekerjaan gimana? Garansi, nggak mungkin. Dewa Brahma bantu. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Dewa dan Brahma ini selama ini sudah membantu sebenarnya. Kita hidupnya udah tenang, kita hidupnya udah bahagia. Tapi kadang masih ada sedikit kegalauan, kadang sedikit masih ada rasa resah sedikit, itu wajar, normal. Karena kita masih punya kotoran batin. Karena kita masih menikmati kehidupan. Jadi itu nggak akan hilang sebelum kita jadi arhat. Tapi sebenarnya bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua yang telah melatih cinta kasih luhur, kehidupan Bapak Ibu itu sangat-sangat bagus. Sedikit kegalauan, sedikit kerisauan, oke lah, nggak masalah. Syukuri hal-hal yang positif. Misalnya udah kenal Dhamma, udah kenal cinta kasih luhur, ya kan? Tapi kalau ada sesuatu kadang, mungkin jarang-jarang, mungkin suatu hari tertimpa suatu masalah yang cukup besar. Ini bakal beres dalam hitungan setengah jam, 1 jam beres. Yang penting rutin aja cinta kasih luhur, beres. Terus terang, kadang-kadang pun saya mengalami masalah-masalah yang agak berat yang kadang-kadang terjadi. Tapi entah kenapa nggak berapa lama, berapa menit hilang masalah itu, ya kan? Selesai sendiri. Dan kalau Bapak Ibu misalnya contoh kena masalah yang agak berat, cinta kasih luhurnya harus benar-benar kuatin. Jadi pengen banget semua jasa kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala derita. Kuat-kuat fokus meditasinya seperti itu. Nanti bentar juga beres masalahnya. Ya kan? Seperti itu. Oke Bapak Ibu, karena nggak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kalau kita menghindari orang yang jahatin kita karena kebencian? Jangan karena kebencian lah, karena kebijaksanaan aja, supaya nggak menguras energi kita. Yuk kita meditasi cinta kasih luhur. Ya Bapak Ibu, nggak usah takut sama apapun, nggak usah cemas sama apapun, ya kan? Bagi Bapak Ibu yang telah melatih cinta kasih luhur, Bapak Ibu sudah sangat mulia hatinya, menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik. Jadi jangan merasa, jangan gini sebelum meditasi ya, jangan juga terlalu menilai rendah diri kita.
nggak bagus, nggak bagus. Merendahkan diri itu nggak bagus. Ya kan? Apalagi kalau kita sudah melatih cinta kasih luhur. Justru Bapak Ibu sahabat Dhamma harus punya namanya self respect. Apa tuh ya self respect itu kayak penghargaan kepada diri lah, ya kan? Penghargaan kepada diri. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah menginginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang amat besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sangat pantas untuk dilindungi para dewa dan Brahma. Bapak Ibu sangat pantas untuk hidup bahagia. Bapak Ibu sangat pantas untuk meraih semua cita-cita luhur. Ya, oke, mari kita meditasi sebentar. Ya, Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus inginkan Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia yang terbesar, bahagia yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus Bapak Ibu, inginkan semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Oke, cukup meditasi ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, harus ingat setiap saat selain terlelap cinta kasih luhur, ya kan? Inginkan semua jasa kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Selalu puas dengan kondisi yang dimiliki saat ini. Tapi jangan lupa pikirkan hal-hal yang membuat Bapak Ibu bahagia. Karena namanya hidup harus berkembang. Tapi jangan tukar kebahagiaan, kedamaian dengan apapun yang tidak penting. Ya kan? Yang tidak penting. Toh sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mencapai apa yang memang Bapak Ibu inginkan, sama aja sebenarnya. Tapi namanya hidup kan, kita harus bergerak, kita harus maju, kita harus berkembang. Nah mungkin kita diem-diem aja, begini-begini aja kan. Ya kan? Seperti itu. Dan terus bantu orang cinta kasih luhur. Terus kalau ada kesempatan, sharing pada orang supaya dia bisa cinta kasih luhur. Bantu hidup orang. Tapi ingat, bantu orang ketika happy, bukan ketika beban. Ya, jadi bantu orang ketika happy. Jangan menderita karena ya sebenarnya sih bantu orang nggak akan menderita. Tapi kalau menderita itu artinya ada yang salah. Ya kan? Seperti itu. Selalu ingat siapa misalnya contoh pengen membantu orang, siapapun itu, ya kan? Kalau hati terbebani, hati ada rasa terbebani, nggak happy, catat ini, berarti ada yang salah. Ya kan? Gini, maksudnya saya ulangi lagi ya. Kalau kita ingin bantu orang, siapapun itu, ya kan? Tapi hati kayaknya ada beban, nggak happy, artinya ada yang salah. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cinta kasih luhur terus lagi dan lagi, terus inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Mungkin ada yang bertanya, kalau ada yang salah, lalu gimana dong? Ya udah, bantu sebanyak kita happy. Bantu sebanyak kita happy. Ya, bantu yang bisa buat diri kita happy. Seperti itu. Ya kan?
Mungkin ada yang mengatakan, berarti egois dong. Egois itu adalah demi kepentingan diri sendiri, rela membuat dengan sengaja membuat orang lain menderita. Tapi kalau misalnya mempertahankan kebahagiaan diri sendiri, itu bukan egois. Bahkan Buddha mengatakan, janganlah karena demi terlalu memikirkan orang lain, seseorang melupakan kesejahteraan dirinya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita pelimpahan jasa dulu. Ya kan? Semoga jasa kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua Brahma, semua makhluk halus, semua makhluk di seluruh alam semesta, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang amat besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala penderitaan. Semoga di masa depan, di kehidupan ini, hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih luhur yang seperti ini, menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang amat besar, kehidupan terbaik, dan pembebasan dari segala derita. Sadhu, sadhu, sadhu.